Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas segala karunia, atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Sejak kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal manusia yang hadir dalam kandungan ibu, berdiam kita di sana, dibesarkan kita di sana lebih kurang 9 bulan 10 hari. Kemudian kita lahir ke dunia ini, hingga sampai detik ini masih Allah berikan nikmat hidup buat kita. Di samping ada nikmat hidup, Allah bekali karunia yang terbesar buat kita, yaitu nikmat Islam dan iman, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga tidak satu pun kesehatan yang Allah berikan kepada kita kecuali untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Tidak satu lagi nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita kecuali kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebulan penuh di bulan Ramadan kita terus luangkan waktu berangkat dari rumah kita, sekalipun jauh dari Masjid Baitur Rahman, kita datangi, kita kunjungi rumah Allah. Tentunya di samping melaksanakan ibadah salat 5 waktu yang rutin kita laksanakan berjamaah, kita juga melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Dan kita dampingi, kita iringi anak-anak kita tadarus sampai kita bertadarus. Kita bersedekah, berinfak dan mengeluarkan zakat, baik zakat maupun zakat fitrah. Semua ibadah itu kita lakukan dalam rangka untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah, untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kita bahwa kita adalah hamba Allah yang selalu berupaya, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan kehadirannya bahwa kita adalah manusia yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada Id kali ini adalah hamba Allah yang telah sukses mengarungi perjalanan hidup di dunia ini, ditambah dengan perjalanan hidup di dalam rahim ibu 9 bulan 10 hari. Dan kita buktikan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti di suatu masa ditakdirkan Allah untuk mengakhiri kehidupan dunia, kita menjadi hamba Allah yang betul-betul bersyukur kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian tak lupa kita sampaikan rasa cinta dan senantiasa kita rindukan kepada seorang Rasul yang kita cintai, yang Allah tetapkan dialah Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Sehingga berupaya siang dan malam kita membaca buku, meluangkan waktu untuk mendengarkan pengajian, meluangkan waktu untuk mendengarkan ceramah, untuk menjadikan kita sebagai seorang pengikut Rasulullah SAW yang sempurna, ibadah yang sempurna, sosial yang sempurna, dan juga menjadi pemimpin yang sempurna. Itulah yang kita cintai Rasulullah Muhammad SAW. Semua aktivitas kita selalu berlandaskan kepada beliau. Semua yang kita kerjakan selalu saja mengikuti sunnah-sunnahnya. Tentunya harapan kita kelak di yaumil akhir nanti kita menjadi seorang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan diperkenankan untuk mendapatkan syafaat darinya. Amin, Allahumma amin. Untuk itu kita berselawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang salat Id rahimakumullah. Pada hari ini kita umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan hari raya Idul Fitri sesudah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dalam merayakan hari raya yang agung dan mulia ini, umat Islam larut dalam kegembiraan dan kebahagiaan karena mereka telah memperoleh kemenangan dalam menaklukkan hawa nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat jahat dengan melaksanakan seluruh perintah Allah serta meninggalkan segala larangannya. Ditinjau dari segi bahasa, Idul Fitri terdiri dari 2 kata. Id berarti kembali, dan Al-Fitri yang berarti suci atau fitrah kejadian manusia. Maka dengan demikian Idul Fitri berarti kembali kesucian atau kembali kepada fitrah kemanusiaan. Hari raya yang dirayakan umat Islam sesudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan
disebut dengan Hari Raya Idul Fitri karena beberapa hal terdapat kandungan di dalamnya. Pada hari raya ini, orang-orang Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan seolah-olah dilahirkan kembali dalam keadaan suci tanpa dosa, noda sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Pada hari ini juga, orang-orang yang berhasil dalam menjalankan ibadah puasa menemukan kembali jati diri kemanusiaannya. Di hari-hari biasa, mungkin mereka sering terhanyut oleh hawa nafsunya, serta tidak mampu mengendalikan dirinya, sehingga bersikap serakah, agresif dan sangat egois sekali. Mereka menjadi homo homini lupus, serigala bagi orang lain, seperti dikatakan filosofis Inggris Thomas Hobbes. Pada hari Idul Fitri ini juga, umat Islam sadar kembali terhadap perjanjian primordial mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu mereka masih di dalam rahim para ibu. Menurut ajaran Islam, pada waktu masih berada di alam arwah, seluruh manusia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin dan percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehubungan dengan perayaan hari Idul Fitri ini, maka setiap muslim dan muslimah disunahkan untuk saling memaafkan dan juga mendoakan minal aidin wal faidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke kesucian diri serta memperoleh kemenangan dalam memerangi hawa nafsu. Orang yang bersedia saling memaafkan merupakan salah satu ciri calon penghuni surga. Imam Ja'far As-Siddiqi cucu Rasulullah SAW telah melakukan studi Islam secara mendalam, yang akhirnya beliau berkesimpulan bahwa orang-orang yang menjadi calon penghuni surga itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, wajhun munbasith, artinya wajahnya selalu berseri jika dipandang menyenangkan, sehingga orang-orang yang bersahabat kepadanya selalu senang dengannya dan merindukan ketika dia tiada. Yang kedua, lisanun afif, lidah yang bersih dan terjaga, yang selalu jujur, sopan santun bertutur kata, sehingga menyejukkan hati setiap orang bersamanya. Yang ketiga, yadun muqtiyah, tangan yang suka memberi dan menolong orang lain, tidak kikir dan pelit, karena kikir dan pelit dapat menutup pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, qalbun rahim, hati yang penuh kasih sayang, yang suka meminta dan memberi maaf kepada orang lain, bukan sadis pendendam sehingga tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, juga bukan angkuh dan sombong yang tidak mau meminta maaf kepada orang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah empat di tanda-tanda penghuni surga. Maka kita berjuang siang dan malam, berusaha semaksimal mungkin selama bulan suci Ramadan dan hari-hari sebelum Ramadan. Kita berupaya untuk melakukan ibadah semaksimal mungkin. Kita datang ke masjid dengan susah payah, menggunakan payung atau beratapkan sajadah agar terhindar dari tetesan daripada air hujan yang turun menimpa bumi, agar tidak kena kepala kita, agar kita tidak basah sampai ke masjid hingga bisa khusyuk untuk melakukan ibadah setiap harinya. Begitu juga di bulan suci Ramadan, kita berupaya untuk beribadah sebaik mungkin. Di siang hari kita tahan makan dan minum, tidak bergaul dengan suami istri, semuanya itu adalah halal. Halal punya kita, jelas milik kita. Tapi karena Allah untuk menghentikannya sejak imsak 10 menit sebelum azan subuh datang, kita berhenti dari semua yang dapat membatalkan ibadah puasa kita sampai terbenamnya matahari, datangnya waktu maghrib. Kita pun membatalkan puasa kita dengan sekedarnya. Kita minum dengan seteguk air, kita makan dengan beberapa kurma dan menyuapnya sekedar saja. Lalu kita tidak lengah setelah itu mempersiapkan diri untuk menuju ke masjid dan musala terdekat rumah kita.
dalam rangka untuk melakukan ibadah sholat isya secara berjamaah, dan ibadah yang ada hanya bulan Ramadan, sholat tarawih dan berzikir secara berjamaah. Terus kita lakukan hingga sore hari kemarin. Ini semua dalam rangka untuk menerima, mendapatkan, untuk memperoleh dua jalan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebagaimana yang tadi kita baca, pertama kita baca surah Al-Baqarah 183 yang menjadi landasan bagi kita orang-orang yang beriman tentang ada tidaknya perintah puasa itu. Ternyata Allah sudah gariskan dalam Al-Baqarah 183 tentang ibadah puasa itu sendiri. Kemudian di ayat kedua kita baca tadi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran. Disitulah terdapat ada dua jalan yang Allah sediakan bagi kita orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan tentu kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila maghfirah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Rabbmu dan surganya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mereka yang selalu berupaya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk memperoleh ampunan Allah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia berpuasa di siang hari. Dia tidak mendekati istrinya. Dia tidak melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar, dalam rangka untuk mendapatkan janji Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah janji kepada orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dia berpuasa karena iman. Dia berpuasa dengan penuh perhitungan. Setiap langkah yang dia langkahkan, setiap ayunan tangan yang dia ayunkan, setiap perkataan yang dia ucapkan selalu penuh perhitungan. Kalau yang dia lakukan, yang diucapkan itu ada dosa, menjadi penyebab ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka janji Allah dosanya akan diampuni. Lalu dia malam hari dia bersungguh-sungguh qiyamul lail. Dia bertarawih dengan sungguh-sungguh. Dia witir dengan semangat. Untuk apa? Juga untuk memperoleh ampunan Allah. Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah juga akan ampuni dosa-dosanya. Inilah jalan yang diperoleh oleh kita semua. Karena kita merasakan pandemi hari ini sudah hampir masuk kedua tahun lamanya menerpa di negeri kita. Di saat kita gembira bahwa ketika Dumai sudah berada pada oranye hijau, maka semua sekolah sudah dibolehkan untuk tatap muka. Tapi tak lama, berselang hanya beberapa bulan berikutnya kegembiraan itu, kembali Allah merahkan lokasi kita. Kembali ditetapkan bahwa kita adalah zona oranye, ada yang zona merah. Artinya beberapa tempat tidak boleh melakukan sholat id di masjid atau di musala. Kembali ujian Allah datang kepada kita. Sadarilah, mungkin karena doa kita tak lagi didengar oleh Allah. Mungkin karena kembali membuat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang anak sudah kembali durhaka kepada ayah dan ibu. Yang seorang istri sudah kembali durhaka kepada suami. Yang suami tidak sadar lagi bahwa ada anak dan istri yang menjadi tanggung jawab buat dirinya. Seiring dengan itu datanglah Ramadan. Ramadan seiring pandemi pun semakin meningkat. Inilah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sadarilah kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa tidak ada satu musibah pun Allah berikan kepada kita kecuali diperuntukkan orang beriman sebagai ujian, kepada orang yang lain sebagai teguran, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, tidak yakinkah kita dengan pandemi? Mungkin itu urusan kita masing-masing. Tapi percayalah, saudara-saudara kita, wakil wali kota kita, ulama kita terakhir Tengku Zulkarnain, semuanya kita dapatkan berita bahwa beliau juga karena penyakit yang sedang menimpa di negeri kita ini. Oleh karena itu,
sama-sama tak kita pun percaya. Tapi tolong jaga saudara kita. Kita punya mak, kita punya ayah, kita punya anak, kita punya tetangga. Maka saling sama menjaga bahwa sesuatu ini tak akan pernah terjadi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kehendak Allah yang menjadi ujian buat kita semua. Mudah-mudahan dengan upaya memperoleh ampunan Allah di bulan Ramadan, dengan beribadah sungguh-sungguh kita di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir dan saudara-saudara kita yang terpapar di rumah sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir dalam masjid ini mudah-mudahan terjauh daripada musibah ini. Ya Rabb, karena kami sudah berusaha. Kami sudah berusaha ya Allah dengan memakai masker agar tidak tersedot dari virus yang tak mampu kami lihat, dari virus yang tak bisa kami tengok dengan mata kepala kami. Kami hanya berusaha mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Ya Allah, hindarilah kami daripada musibah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat salat Id ya rahimakumullah. Jalan yang kedua yang kita kejar, jalan yang kedua yang kita tempuh selama bulan suci Ramadan ini adalah untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Maka Allah berjanji kepada kita orang beriman. Allah setiap ibadah manusia, setiap ibadah anak cucu Adam Allah balas dengan segala bentuk pahala. Tapi ternyata terhadap puasa yang kita jalani, Allah yang untuk Allah puasa kita dan Allah sendiri yang akan balas. Ternyata balasan Allah Subhanahu wa taala apa yang diceritakan Nabi adalah satu surga yang tidak akan dimasuki oleh orang lain, tidak akan dimasuki oleh umat yang lain kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Apa itu? Surga Ar-Rayyan namanya. Ar-Rayyan artinya puas, Ar-Rayyan artinya kegembiraan. Maka tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang yang puas dengan telah menahan hawa nafsu dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puas dengan beribadah selama Ramadan, tak satu detik pun dia tinggalkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kepuasannya itulah makanya Allah ganti dengan surga yang dimaknakan dengan puas. Itulah yang disebut dengan Ar-Rayyan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di samping itu juga ternyata ada satu pintu surga yang Allah bukakan lebar-lebar kepada kita orang yang beriman ketika berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu? Kerinduan kepada ayah dan ibu. Ternyata kerinduan kepada ayah dan ibu di bulan Ramadan tidaklah sama kerinduan kita di luar Ramadan, di luar bulan-bulan yang lain. Kita mungkin rindu di bulan Syawal, kita mungkin rindu di bulan Dzulqa'dah, kita mungkin juga rindu kepada ayah dan ibu di bulan Dzulhijjah dan seterusnya. Tapi tak sama rindu kita ketika bulan Ramadan. Apalagi di saat diumumkan oleh pemerintah pada tahun ini tidak boleh pulang kampung, tidak boleh menjenguk ayah dan ibu yang ada di kampung, tidak boleh menuju ayah dan ibu yang ada di perantauan, karena menjaga diri beliau dan juga menjaga keselamatan kita masing-masing. Makin terasa rindu kita kepada ayah dan ibu. Maka suatu kali Hasan Basri didengar tangisnya luar biasa oleh para pengikut-pengikutnya, oleh para jamaah-jamaahnya. Hampir jamaah mengherankan kenapa Hasan Al-Basri menangis sungguh luar biasa, yang tidak pernah kami dengar, yang tak pernah kami lihat. Lalu para jamaah bertanya, "Wahai imam, kenapa engkau menangis? Akankah ibumu itu juga hamba Allah? Akankah ibumu itu juga adalah merupakan makhluk Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut." Engkau sudah tahu wahai imam bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kenapa engkau tidak rela kematian ibumu? Kenapa engkau tangisi juga kematian ibumu? Lalu Hasan Al-Basri pun menjawab, "Aku menangis bukan ibuku meninggal. Aku menangis bukan karena aku tidak ada ibu lagi. Tapi aku menangis karena pintu surga buatku sudah tertutup rapat. Karena ibuku adalah surga bagiku." Inilah kerinduan luar biasa. Inilah tangisan daripada Hasan Al-Basri bahwa ibunya sudah dipanggil Allah dan dia merasakan bahwa pintu surga yang tadi terbuka lebar untuknya akhirnya ditutup oleh Allah dengan kematian ibunya. Suatu kali Rasulullah SAW bertawaf di Ka'bah, berkeliling Ka'bah melihat seorang laki-laki
yang lihat pundaknya mengalami hitaman luar biasa, pundaknya seolah-olah terbakar, pundaknya lecet. Rasulullah punya cita-cita, Rasulullah punya rencana untuk menemui seorang laki-laki itu. Kenapa pundaknya begitu hitam? Kenapa pundaknya lecet? Kenapa pundaknya seperti terbakar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya Rasulullah SAW telah selesai melakukan tawaf. Beliau tunggulah seorang laki-laki tadi, seorang anak pemuda. Lalu Rasulullah katakan, wahai anak muda, engkau dari mana? Wahai Rasul, aku dari negeri Irak yang cukup jauh di sana. Aku ingin bertanya, kata Nabi, kenapa pundakmu hitam? Kenapa pundakmu begitu lecet kayak terbakar? Dijawab anak muda, ya Rasul, pundakku telah menjadi saksi dari bukti aku telah menggendong ibuku sampai ke sini. Inilah bukti pundakku yang telah selalu melayani ibuku. Dia ingin ke pasar, aku gendong dengan pundakku. Dia ingin buang air, aku gendong dengan pundakku. Dia ingin naik haji pun, ya Rasul, aku gendong dengan pundakku. Inilah bukti pundakku telah berbuat baik kepada ibuku. Wahai Rasulullah, sudahkah jasaku itu terbaik untuk ibuku? Rasulullah pun menjawab, wahai anak muda, demi Allah, apa yang engkau buat belum terbalas atas jasa ibumu. Karena ibumu telah mengandung dirimu 9 bulan 10 hari, susah bergerak, makan jadi tak kenyang, tidur jadi tak enak, dan semuanya dalam keadaan tidak baik. Wahnan ala wahnin, kemudian menyusuimu hingga 2 tahun lamanya. Takkan pernah terbalas apa yang engkau lakukan, wahai anak muda. Anak muda pun tertegun dengan menangis dan setinggi-tingginya. Ternyata apa yang dia lakukan belum seberapa dibandingkan dengan perjuangan seorang ibu. Suatu kali ketika di pasar Madinah, Rasulullah SAW sehabis berdagang melihat seorang perempuan yang datang menghampiri dirinya. Lalu kelihatan itu adalah seorang ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Dengan cepat-cepat Rasulullah mengambil sorban kesayangannya dan membentangkan di sisinya. Wahai ibu, silakan duduk di atas sorbanku. Disinilah Abu Bakar merasa iri. Disinilah Abu Bakar merasa iri. Kenapa tidak pernah apa yang dilakukan Nabi, termasuk duduk atau memegang sorbannya itu dapat diizinkan Rasulullah. Tapi Rasulullah memberikan izin kepada ibu susunya untuk duduk di atas sorbannya. Andaikan kaum muslimin dan muslimat, andaikan ibu Rasul masih hidup, andaikan ibu Rasulullah masih ada ketika itu, maka tentu lebih daripada itu perlakuan Rasulullah kepada ibunya. Karena kepada susuan saja, ibu susuannya saja, Rasulullah SAW luar biasa sayangnya kepada ibu susuan, apalagi kepada ibunya. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Oleh karena itu, kita yang masih punya ayah dan ibu, berbuat baiklah kepadanya, sayangilah keduanya, cari kabar tentang keduanya, karena beliaulah yang menjadi penyebab alam semesta ini hadir kita. Mungkin kalau Allah berkehendak kita bisa saja lahir dari ibu yang lain, tapi Allah takdirkan kita lahir dari seorang ibu yang kita cintai. Selemah apapun beliau, setidak kuat apapun beliau, tidakkah bertitel beliau, ataupun beliau menjadi manusia yang biasa yang tak dikenal orang, tapi pasti bahwa ibu adalah ibu kita. Beliau adalah pintu surga buat kita. Kembali dari sholat Id ini, datangi beliau jika masih ada, peluk dengan penuh kasih sayang, tatap wajahnya dengan penuh pengorbanan, dan begitu juga kepada seorang ayah yang masih ada sama kita. Namun jika tidak ada, datangi kuburannya untuk berdoa di sana. Mohon ampun atas segala dosa-dosa beliau dan jadikan beliau figur dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu kaum muslimin, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini, di khutbah kedua nanti, mari kita doakan ayah dan bunda kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 di rumah sakit, saudara-saudara kita yang tak bisa sholat Id hari ini karena hasil isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, agar Allah segera selamatkan beliau, agar Allah segera sembuhkan beliau dan bisa kembali bersama kita. Dan terhadap musibah yang masih menimpa kepada negeri kita, mudah-mudahan seiring dengan perjalanan berakhir Ramadan, kembali kita kepada fitrah kita masing-masing, sehingga dengan itu pula virus terangkat dan negeri kita kembali dalam keadaan suci dan kita bisa bertemu dan bertatap muka seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membuat hati kita terpikir, membuat kepala kita menjadi jernih untuk berpikir ke depan bagaimana hidup kita lebih baik setelah pasca Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Jangan lupa di-subscribe ya guys.